Sebagai pembelajaran terpadu adalah kegiatan belajar mengajar dengan memadukan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Adapun beberapa poin yang akan saya bahas yaitu model-model pembelajaran terpadu, keterampilan dasar mengajar, pengembangan RPP, serta bahan ajar dan LKPD. Poin pertama, model-model pembelajaran terpadu. Ada beberapa model-model pembelajaran terpadu yaitu yang pertama, fragmented. Setiap mata pelajaran tampak sebagai suatu kesatuan dalam bidang studi itu sendiri, memiliki ranahnya masing-masing dan tidak menjadi satu. Setiap mata pelajaran berlangsung terpisah dengan pengorganisasian dan cara mengajar yang berbeda dari setiap guru. Yang kedua, connected. Model pembelajaran terpadu tipe connected merupakan model yang menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain, serta ide-ide yang dipelajari. Yang ketiga, model nested atau model sarang adalah model pembelajaran terpadu yang target utamanya adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Model nested sangat cocok digunakan ketika guru ingin memasukkan kemampuan berpikir dan kemampuan sosial ke dalam isi pelajaran, sementara tetap fokus pada tujuan penguasaan materi ditambah dengan pembentukan kemampuan berpikir dan kemampuan sosial di dalamnya. Yang keempat, sequence. Model sequence adalah pembelajaran terpadu yang menekankan pada urutan karena adanya persamaan-persamaan konsep, walaupun mata pelajarannya berbeda. Model ini digunakan pada tahap awal proses integrasi atau pembaruan, yang menggunakan dua bidang disiplin yang secara mudah dikaitkan dengan yang lain. Yang kelima, shared. Tipe ini merupakan model pembelajaran dengan menggabungkan atau memadukan antara dua pelajaran yang saling melengkapi, dan di dalam perencanaan atau pengajarannya menciptakan satu fokus pada konsep, keterampilan, serta sikap yang saling berhubungan satu sama lain. Tipe shared dirancang untuk digunakan dengan dua area subjek yang berbeda atau mata pelajaran yang berbeda. Yang keenam, web-based. Model jaring laba-laba adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Model web-based atau jaring laba-laba dengan pendekatan tematik sangat cocok diterapkan pada anak usia dini karena pada umumnya mereka masih melihat segala sesuatu sebagai satu kesatuan. Model web-based atau jaring laba-laba dengan pendekatan tematik sangat cocok diterapkan pada anak usia dini karena pada umumnya mereka masih melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan atau holistik. Perkembangan fisiknya tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan mental, sosial, dan emosionalnya. Yang ketujuh, tahrid, yaitu model yang memadukan bentuk keterampilan berupa keterampilan berpikir, sosial, belajar, teknologi yang terdapat dalam semua disiplin ilmu dapat dilakukan dengan pendekatan untaian. Kedelapan, integrated adalah tipe pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antara bidang studi, menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap saling tumpang tindih dalam beberapa bidang studi. Namun salah satu kekurangan model ini yaitu sulitnya menerapkan tipe ini secara keseluruhan. Karena secara penuh tipe ini memerlukan tim antar bidang studi, baik dalam perencanaannya maupun pelaksanaannya. Pengintegrasian kurikulum dengan konsep-konsep bidang studi menuntut adanya sumber belajar yang beraneka ragam. Kesembilan, immersion merupakan
dilakukan dengan meninjau kembali atau mereview, merangkum inti pelajaran, membuat ringkasan, menilai atau mengevaluasi, dan memberikan tindak lanjut atau nasihat. Kedua, keterampilan bertanya. Ketiga, keterampilan memberi penguatan guna mendorong munculnya peningkatan kualitas belajar. Dan keempat, keterampilan mengelola kelas untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Poin selanjutnya yaitu pengembangan RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat untuk membantu guru dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Perencanaan pembelajaran menjadikan guru dapat mempersiapkan dan menentukan tindakan apa yang akan dilakukan saat proses pembelajaran sehingga dapat berlangsung secara efektif. Adapun langkah-langkah pengembangan RPP tematik adalah: yang pertama, mengkaji silabus, kedua, mengidentifikasi materi pembelajaran, ketiga, menentukan tujuan, keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran, kelima, penjabaran jenis penilaian, keenam, menentukan alokasi waktu, dan ketujuh, menentukan sumber belajar. Poin selanjutnya yaitu bahan ajar dan LKPD. Bahan ajar adalah perangkat ajar berupa materi pembelajaran untuk membahas satu pokok bahasan. Dan LKPD adalah lembaran yang berisi pedoman bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajarnya. Bahan ajar dan LKPD mampu mengarahkan proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat beberapa soal latihan hingga materi pembelajaran yang mampu membimbing siswa dalam belajar yang praktis. Baik, itulah pembahasan beberapa poin mengenai pembelajaran terpadu yang telah saya pelajari selama perkuliahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.